Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya di Renungan Pagi, masih dalam topik kesehatan. Nah, subtopik kita kali ini adalah ayat Al-Quran tentang kesehatan. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 195 menerangkan tentang bersedekah dan nikmat sehat. 2. Surat Al-Baqarah ayat 185 tentang puasa. 3. Al-Furqan ayat 47 minuman halal, makanan halal. 4. Al-Baqarah 168 makanan halal dan bergizi. 6 unsur makanan sehat, yaitu makanan yang mengandung glukosa, lemak, protein, vitamin, garam, mineral, dan air. Surat Al-Baqarah ayat 57 mana dan salwa, madu, telur, dan lain-lain. Bersih dan sehat di surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang indah jika memasuki masjid. Al-Quran menjelaskan makanan dan penampilan yang baik dan yang halal. Teman-teman semuanya, itulah tadi tentang subtopik kita ayat Al-Quran tentang kesehatan. Dalam Islam telah diatur melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara hidup kita yang sehat. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita bersedekah, dengan bersedekah mengurangi keinginan kita untuk makan yang banyak, ya kan? Kalau misalnya kita bersedekah, kalau uang kita nggak ada gimana, Bu? Uang kita sedikit. Nah, itu tadi yang sedikit itu menurut kita sedikit, padahal itu banyak menurut orang lain. Kita bagaimana kita menghemat? Dikatakan menghemat adalah untuk bersedekah. Kadang-kadang lucu ya, berhemat dia, tapi dia bersedekah. Berhemat bukanlah mengurangi gizi dan vitamin yang kita makan, ya, maksudnya ya. Kita pilihlah makanan-makanan yang sehat, yang tidak banyak begitu mengeluarkan uang, tapi kemudian kita bisa juga bersedekah, berbagi. Jadi berbagi itu adalah katanya obat badan kita, daripada kita nanti semua kita makan, semua enak, semua kita makan, terakhir lutut kita sakit kan, akhirnya lutut kita tadi diapalah, dipasang pen atau disuntik, biayanya berapa, 100 juta. Nah, kenapa kita sakit lutut? Kan dari makanan. Nah, keseimbangan makanan kita kan antara lemak-lemak, antara lemak-lemak, ikan-ikan, daging-daging, lemak-lemak yang kebanyakan ya, makanya dikatakan dilarang makan dan minum berlebihan. Makanlah jangan terlalu berlebihan, tetapi jangan pula kita kekurangan. Itu maksudnya, makanya kita harus mempelajari buku kesehatan. Ya, belilah buku kesehatan. Jangan jurusan-jurusan aja. Aku bukan jurusan aku itu. Jurusan ini, aku jurusan ini. Enggak. Kalau untuk Quran ya, itu semuanya lah ilmu ya. Enggak ada pakai jurusan. Ya kan, apalagi kesehatan badan kita sendiri. Masa kan kita pelajari kan? Nah, itu tadi. Kemudian Al-Baqarah ya, tentang berpuasa. Tadi kan udah di ayat 185. Nah, kita juga berpuasa. Puasanya kapan, Bu? Senin, Kamis ya. Puasa Senin, Kamis itu baik ya. Tapi jangan pula kita udahlah makannya pun gizinya kurang, berpuasa pula makin lama badan makin kurus. Nah, sehingga keseimbangan badan ibaratnya kolesterol kadang-kadang kerendahan ya, tensi ketinggian. Jadi buatlah keseimbangan. Bagaimana kolesterolnya normal, tensinya normal, kemudian asam uratnya normal, kolesterol normal, asam urat normal, tensi normal, gula normal. Nah, itulah kita bagaimana caranya kita mengelola makanan kita, ibu-ibu. Itu dulu ya. Kemudian tentang
Al-Furqan ayat 47 minuman halal pastilah ya kan udah diatur kan makanan kita apa, minuman kita apa. Ikuti aja karena kan pedoman maksudnya bukan ikuti aja lah firman itu. Maksudnya gini, firman Allah Subhanahu wa taala ini kan ada yang telah kejadian, ada yang sekarang kejadian, ada yang nanti akan kejadian. Nah, jadi dia termasuk yang sejarah, termasuk yang kenyataan sekarang, termasuk yang gaib. Tiga-tiga dia masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, kemudian mana dan salwa. Surat Al-Baqarah ayat 57 mana dan salwa. Maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan makanan-makanan kita yang ada di dalam dunia ini, terutama madu. Untuk kita kesehatan kita, telur-teluran ya, biar telur puyuh, telur ayam, telur angsa itu udah disediakan makan kita. Nah, kenapa Tuhan menyediakan juga makanan yang nggak benar? Makanya kita tuh akal dan pikiran kita, makanya itu dikatakan read, baca. Jadi kalau tentang makanan yang haram itu lambat dia kejadiannya pada tubuh kita. Kita makan sekarang enggak apa dia, maksudnya enggak bereaksi sekarang. Nanti suatu hari suatu saat lama kelamaan bereaksi dia. Itulah maksudnya tadi ya. Kemudian apalagi minuman halal, tentang puasa, bersedekah, mana dan salwa. Nah itu tadi jadi ada peraturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firmannya. Kalau kita hubungkan dengan kesehatan banyak ya. Mungkin ada lagi beberapa ayat yang lainnya. Demikianlah dulu renungan pagi kita, ibunda-bunda. Terima kasih ya yang sudah like-nya. Kalau bisa di-share, terima kasih. Kalau enggak di-like, enggak di-share juga, terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.